Pulau Sipadan. Pulau Sipadan ini letaknya ada di Laut Sulawesi, sekitar 15 km dari pantai timur Sabah, Malaysia. Dan ini dekat juga dengan Kalimantan Utara di Indonesia. Ini direbutin karena pulau ini dulunya nggak terlalu dihuni, tapi kaya banget sama ekosistem laut dan punya nilai strategis. Jadi Indonesia ngeklaim Sipadan berdasarkan warisan administrasi Hindia Belanda. Tapi Malaysia ngeklaim berdasarkan administrasi Inggris atas Sabah. Akhirnya, sengketa ini dibawa ke Mahkamah Internasional atau ICJ pada tahun 97. Akhirnya pada tahun 2002, ICJ memutuskan Sipadan milik Malaysia karena dianggap lebih banyak bukti pengelolaan administratif dari pihak Malaysia. Jadi kayak patroli, pembangunan infrastruktur wisata juga. Jadi statusnya sekarang masuk wilayah Sabah di Malaysia dan dijaga ketat karena merupakan kawasan konservasi laut dunia. Pulau Ligitan. Pulau Ligitan ini letaknya deket banget dengan Sipadan di Laut Sulawesi. Ini diperebutin karena sama kayak Sipadan, Indonesia dan Malaysia nggak punya penduduk tetap di sana, tapi ada potensi ekonomi dan strategis. Akhirnya Indonesia ngeklaim lewat warisan Hindia Belanda, dan juga Malaysia ngeklaim itu dari pemerintahan kolonial Inggris di Sabah. Akhirnya ICJ memutuskan Ligitan milik Malaysia di tahun 2002, jadi bersamaan dengan keputusan Sipadan. Alasannya, Malaysia juga dianggap lebih aktif secara administratif, misalnya kayak bangun mercusuar di Ligitan pada tahun 1960. Statusnya sekarang masuk wilayah Sabah, tapi nggak dikembangkan seperti Sipadan. Ambalat. Ambalat ini letaknya ada di Laut Sulawesi, deketnya Kalimantan Timur. Statusnya ini wilayah ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Ini bukan pulau, tapi blok laut yang kaya banget sama minyak. Malaysia ini sempat ngeklaim dan menerbitkan peta 1979 yang memasukkan Ambalat ke wilayahnya. Akhirnya ini pernah terjadi ketegangan antara kapal perang Indonesia dan Malaysia tahun 2005 hingga 2009. Hasilnya sampai sekarang masih diklaim Indonesia, tapi belum ada keputusan hukum internasional. Dan ini sering jadi bahan diplomasi dan patroli militer. Miangas. Miangas ini letaknya ada di pulau kecil paling utara Indonesia, bagian dari Kepulauan Talaut, di dekatnya Sulawesi Utara. Dulu itu Filipina ngeklaim Miangas sebagai bagian dari wilayahnya. Ini terutama karena letaknya ini deket banget dengan Mindanao. Akhirnya pada putusan Mahkamah Arbitrase Den Haag pada tahun 1928 di zaman Belanda, pulau ini secara sah dimiliki Hindia Belanda yang sekarang Indonesia, dan Miangas diakui sebagai wilayah RI, bahkan udah dibangun bandara oleh Indonesia. Pulau Sebatik. Pulau Sebatik ini letaknya ada di perbatasan Kalimantan Utara dan juga Sabah. Pulaunya ini terbelah jadi dua, dan bagian selatan itu punyanya Indonesia, dan bagian utara itu punyanya Malaysia. Statusnya ini nggak sepenuhnya direbut, tapi garis batasnya sempat jadi konflik karena belum sepenuhnya jelas di lapangan, terutama soal wilayah maritim di sekitarnya. Isu perebutan ini sempat memanas pas Indonesia dan Malaysia berselisih di sekitar Ambalat, yaitu lepas pantai Sebatik. Dan Malaysia beberapa kali memasukkan bagian wilayah Indonesia ke dalam peta mereka pada peta tahun 1979 milik Malaysia. Dan saat ini Pulau Sebatik itu dibagi jadi dua, dan belum ada konflik besar di darat, tapi perairan sekitarnya terutama di Ambalat masih jadi sengketa panas dulu. Dan juga kita udah nemu 20 sejarah yang disembunyikan dari buku sekolah kalian. Dan ini ada di e-book kita, di 20 sejarah yang disembunyikan dari buku sekolah, dan kita bongkar tuntas sejarah-sejarah yang disembunyikan. Linknya ada di bio kita, dan kalau di YouTube ada di deskripsi. Kita tutup aksesnya hingga tanggal 10 Agustus. Buruan beli sekarang. Pulau Batek. Pulau Batek atau Fatu Sinai ini letaknya ada di pulau kecil di Laut Timur. Ini deket banget sama Kabupaten Belu di NTT dan deket perbatasan dengan Timor Leste. Statusnya ini masih disengketakan, dan Indonesia ngeklaim pulau ini bagian dari Kabupaten Belu. Sementara Timor Leste juga ngeklaim sebagai wilayah adat mereka. Akhirnya setelah Timor Leste merdeka pada tahun 99 hingga 2002, muncul beberapa wilayah perbatasan yang masih belum jelas. Salah satunya Pulau Batek ini, dan kadang disebut juga Pulau Fatu Sinai oleh pihak Timor Leste. Saat ini masih jadi bagian dari perundingan batas wilayah Indonesia dengan Timor Leste. Ini masih belum ada keputusan final, tapi Indonesia secara de facto mengontrolnya. Pulau Dana. Pulau Dana ini letaknya ada di selatan Pulau Rote di NTT. Kronologinya, ini setelah kemerdekaan Timor Leste, sempat ada perdebatan tentang batas Laut Selatan, dan beberapa tokoh lokal nyebut Pulau Dana sebagai bagian dari wilayah adat Timor. Meskipun begitu, klaim ini nggak diangkat secara resmi oleh pemerintah Timor Leste. Statusnya sekarang ini masuk wilayah Indonesia secara sah, dan ini titik terluar selatan Indonesia yang digunakan untuk pos pengawasan laut.
Pulau Ndana. Pulau Ndana ini letaknya pulau paling selatan di Indonesia. Kronologinya ini sama seperti Pulau Beras, masuk dalam wilayah yang sempat dibahas dalam negosiasi batas laut antara Republik Indonesia dan juga Australia. Walaupun nggak ada klaim eksplisit, pulau ini itu penting banget dalam konteks ZEE Indonesia dan Australia. Statusnya sekarang itu wilayahnya Indonesia dan ada pos militer. Tapi ini penting bahwa pulau ini itu pulau terluar selatan, dekat Laut Timur dan titik penting untuk kedaulatan laut RI. Pulau Berhala. Pulau Berhala ini letaknya ada di Jambi dan juga Riau. Ini rebutannya bukan antar negara, tapi antar provinsi. Jadi Provinsi Jambi dan juga Provinsi Riau. Ini masalahnya, Pulau Berhala yang berada di Selat Berhala sempat menjadi sengketa antara Jambi dan juga Riau. Karena posisi geografisnya berada di batas wilayah. Dan kedua provinsi ngeklaim bahwa mereka itu punya hak administratif terhadap Pulau Berhala. Akhirnya pada tahun 2012, MK memutuskan bahwa Pulau Berhala masuk ke wilayah Kepulauan Riau, bukan punyanya Jambi. Jadi walaupun ini bukan perebutan oleh negara asing, tapi ini penting banget karena mencerminkan konflik internal batas wilayah Indonesia sendiri juga ada problemnya. Timor Timur. Timor Timur itu sejarahnya dulu itu wilayahnya jajahan Portugal, bukan Belanda. Dan pada 1975, setelah Portugal hengkang dari sana, Indonesia masuk dan menyatakan Timor Timur sebagai provinsi ke-27. Akhirnya banyak negara dan organisasi internasional nolak penggabungan ini dan menyebutnya aneksasi. Gara-gara ini, konflik timbul selama 2 dekade dan terjadi konflik bersenjata, pelanggaran HAM antara militer Indonesia dan kelompok pro kemerdekaan. Akhirnya pada tahun 99, melalui referendum yang difasilitasi PBB, mayoritas rakyat Timor Timur memilih merdeka, jadi nggak join sama Indonesia. Akhirnya mereka ini resmi lepas dan menjadi negara Timor Leste pada tahun 2002. Ini juga satu-satunya wilayah Indonesia yang benar-benar lepas dan menjadi negara berdaulat, yaitu Timor Timur. Kita di sini akan menjadi channel edukasi pertama yang mencapai 10 juta subscriber. Dan juga ajak teman-teman kalian buat belajar yang gampang dipahami dan juga asik. Bukan yang lama, tapi boring.